Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Pergerakan atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk di suatu daerah atau suatu negara. Macam-macam migrasi. Berdasarkan proses terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Sedangkan migrasi internasional itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contoh dari migrasi internal itu seperti migrasi penduduk dari desa ke kota atau migrasi penduduk antar pulau. Sedangkan contoh untuk migrasi internasional yaitu migrasi internasional dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu imigrasi dan emigrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transmigrasi. Transmigrasi di sini diartikan dari perpindahan penduduk dari wilayah berpendudukan padat ke wilayah berpendudukan jarang. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan, penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produksi dan pendapatan. Di sini saya ambil contoh seperti saya sendiri sebagai penduduk Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, saya berpindah ke Pulau Kalimantan dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan menambah penyebaran penduduk di Pulau Kalimantan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan transmigrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ada 6 tujuan. Yang pertama, meratakan persebaran penduduk. Yang kedua, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga, meratakan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, memberi kesempatan kerja kepada penduduk yang menganggur. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup penduduk. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam yang belum diolah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis transmigrasi. Transmigrasi ada 7 macam. Yang pertama, transmigrasi lokal. Transmigrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah. Yang kedua, transmigrasi swakarya. Transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigrasi. Yang ketiga, transmigrasi sektoral. Transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama-sama oleh para transmigran. Yang keempat, ada transmigrasi umum. Transmigrasi yang pelaksanaannya dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, transmigrasi keluarga. Transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh pihak keluarga yang tinggal di daerah transmigran atau daerah yang dituju. Yang keenam, ada transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan. Transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung sendiri. Yang ketujuh, ada transmigrasi bedol desa. Transmigrasi bedol desa ini dilakukan dengan biaya dari pemerintah dan akan disediakan fasilitas oleh pemerintah pula. Oke, adapun dampak transmigrasi di sini. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Mari kita sebutkan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, lahan kosong dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya dapat lebih baik secara ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya produksi terutama di bidang pertanian. Yang keempat, dapat mempercepat pemerataan penduduk. Yang kelima, mengurangi jumlah pengangguran terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan. Kemudian mari kita sebutkan dampak negatifnya.
Ada 3. Yang pertama, transmigrasi memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menghabiskan keuangan negara. Yang kedua, terkadang mendorong kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan para transmigran lain. Yang ketiga, adanya transmigrasi yang kurang sungguh-sungguh dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia atau percuma. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduknya sangat besar. Bisa dilihat contoh gambar di samping. Contoh yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk tinggi, seperti berikut ini. Yang ketiga, ada persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar berada di Pulau Jawa. Ini contohnya. Yang keempat adalah komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk berusia muda. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima adalah arus urbanisasi yang tinggi. Contohnya sebagai berikut. Dari permasalahan yang diutarakan barusan dapat kita simpulkan upaya pengendaliannya. Yang pertama, merencanakan program KB untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Di samping contohnya. Selanjutnya, melaksanakan transmigrasi agar persebaran penduduk lebih merata, beserta contohnya. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan kependudukan, serta contohnya. Peace loh. Ya, rame ae. Tidak mau potong. Kon mau mocoki kancane ayo saiki rasakno dhewe le. Aku susah lagi kita ngomong dhisik. Hah? Sik kan sabar. Sampai sak jam ngono. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transmigrasi. Di sini transmigrasi